Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu unit suction pump dengan tipe 7E G1. Untuk kelengkapannya sendiri, di sini ada satu unit vakum dan ada satu unit chamber. Ada filter untuk penyaringan dan juga ada selang untuk penyedotan, dan yang terakhir ada untuk kateter yang masuk ke dalam tubuh pasien. Berikutnya, di bagian vakum terdiri dari yang pertama untuk memasukkan sumber listrik power supply. Selain menggunakan power supply listrik, vakum ini sudah memiliki penyimpanan daya yang bisa digunakan secara portable tanpa harus menggunakan power supply listrik secara langsung. Berikutnya, di bagian atas, di sini ada tombol power untuk on off. Di bagian bawahnya di sini ada untuk mengurangi dan menambahkan kapasitas vakum yang dihasilkan. Berikutnya, di sebelah kanannya di sini terdapat untuk memonitoring berapa tekanan vakum yang dihasilkannya. Dan yang terakhir di bagian sebelah kanan, di sini ada indikator baterai untuk mengetahui berapa kapasitas baterai yang dimiliki oleh alat vakum tersebut. Berikutnya di sini saya akan melakukan cara merakit untuk melakukan penggunaan suction pump ini. Yang pertama, kita ambil filternya. Perhatikan, untuk selang yang pendek, ini yang masuk ke dalam vakum. Seperti ini. Oke. Berikutnya, untuk selang yang panjang, ini yang masuk ke dalam chamber penampungan yang bertuliskan out vacuum. Selanjutnya, kita ambil selang penyedot. Selang penyedot ini kurang lebih panjangnya 2 meter. Lalu kita pasangkan ke bagian chamber yang keterangannya in pasien. Berikutnya, kita tinggal memasangkan kateter ke dalam selang penyedot. Seperti ini. Oke. Di sini saya akan melakukan cara penggunaan untuk suction pump dengan tipe 7E G1. Langkah pertama setelah dipasangkan di rakit seperti di depan ini, berikutnya kita nyalakan tombol power untuk dinyalakan ke posisi on. Nah, berikutnya untuk mengetahui apakah terjadinya kebocoran atau tidaknya di dalam chamber maupun di vakum, kita bisa tutup pada bagian selang penyedotan di ujungnya. Bisa ditutup menggunakan ujung tangan atau bisa kita tekuk seperti ini. Yang lebih praktis dan mudahnya ditutup menggunakan jari atau tangan. Kita tutup seperti ini. Kita cek. Apabila tidak terjadi kebocoran, maka vakum ini dia akan naik ke posisi yang diatur. Bisa kita tambahkan. Ketika kita maksimalkan, posisi vakum pasti ada berada di garis merah atau di batas maksimal. Setelah diyakinkan dan dipastikan tidak ada kebocoran, ini kita kecilkan sedikit. Lalu kita lepas. Dan kita pasangkan kateternya sesuai kebutuhan. Untuk yang berwarna biru, ini biasanya dipergunakan untuk pasien bayi. Berikutnya untuk yang berwarna hitam, ini biasanya untuk anak. Dan berikutnya yang ketiga, ini adalah untuk pasien dewasa. Semisal kita gunakan untuk pasien dewasa, cara pemasangannya seperti ini. Kita koneksikan antara selang kateter dengan selang penyedot. Untuk fungsi lubang ini dapat berfungsi ketika
perawat atau dokter memasukkan selang kateter ini ke dalam lubang hidung pasien. Di saat sudah pada posisinya, ini bisa kita tutup seperti ini. Lalu kita masukkan selang kateter ini ke dalam hidung pasien. Nah, untuk vakumnya ini bisa kita atur. Bisa dilihat dia masuk ke dalam chamber. Nah, setelah selesai, pastikan posisi pengaturan vakum di kapasitas yang terendah. Lalu bisa kita matikan power off-nya. Setelah dipergunakan, untuk kateter ini dipergunakan hanya 1 kali untuk 1 pasien. Untuk selang penyedotnya ini bisa dilakukan selama 5 bulan penggantiannya, selama selang ini masih dalam kondisi yang bagus atau baik. Berikutnya, untuk cara pembersihan pada bagian chamber, ini tinggal kita lepaskan selang-selangnya. Lalu kita tinggal buka pengunci yang ada di bagian pinggir chambernya. Ini bisa kita angkat juga. Lalu kita bersihkan secara klinis.